Nah ini Kauza udah lahir belum ngomong-ngomong 88? 1988 kayaknya bokap nyokap gue masih FWB. Nggak pernah. Mereka menikah biasa, nggak. Bercanda. Orang tuanya sendiri. Di posting sama dia. Nggak. 80-an Jaksel mungkin masih nyampur sama Jakarta. Mungkin Jaksel dan Jaktim tuh masih bias tahun 80-an. Gitu. Jadi ketika ada ereking berisik lewat, orang nggak tahu tuh Jaksel apa Jaktim gitu. Kalau sekarang kan kayak, Jaktim lu, sekarang udah jelas gitu. Gue kalau di 80-an, iya ya mungkin gue kayaknya fuckboy sih kayaknya. Karena kalau sekarang kan banyak hiburan kayak bisa nongkrong, dulu kan mau ngapain lagi lo kan, jadi kayak gue gak mungkin berjaka kayak gini, itulah kenapa gue dilahirin 91 untuk itu sebenarnya. Kembali lagi di spoiler seputar obrolan film rekomendasi acaranya Wow Entertainment yang membahas tentang ya hal-hal yang seru di dunia entertain saat ini lah. Yes, bener banget. Dan Kak Oza, hari ini kita akan bahas yang seru-seru, yang serunya gaspol. Serunya gaspol nih? Gaspol banget, karena yang pertama nih, aku udah suka banget ya sama aktor-aktornya, ini aktor-aktor gede nih. Terus aku suka banget sama jalan ceritanya, yang latar belakangnya itu 80s. Jadi kayak 80-an gitu loh Kak di Korea, dan itu lagi keren-kerennya. Nah, nama serialnya adalah Soul 5. Seoul 5, ya Soul 5. Yes. Nah, itu nih Seoul 5 ya, takutnya Soul 5. penonton nih ngiranya yang hapuslah cinta Soul 5 kalau itu kan, tolong teman-teman spoiler jangan salah tangkap ya, beda satu huruf. Seoul 5 tentang apa nih gini? Itu tadi yang aku bilang, belum ya, aku belum bilang ya. Aktornya siapa aja deh, aktornya. Kita spill dulu aktor-aktornya ya. Ada Yoon Ah-in, ada Ko Kung Pyo, terus ada juga Park Joo Hyun. Park Joo Hyun itu satu-satunya yang cantik di geng mereka, karena dia tuh cewek sendiri. Terus ada Ong Seung-woo, mana nih Ong Seung-woo nih penggemarnya. Jadi dia nih idol Kak. Oh dia idol dia? Dia idol gitu, pernah beberapa kali main drama juga, waktu itu dramanya jadi anak sekolah gitu. Ong Seung-woo. Ong Seung-woo. Terus ada Ajuma yang jadi mafianya nih ceritanya. Mafianya, iya, itu diperankan oleh Moon So-ri. Nah, terus ada juga Kim Song-kyun, Oh Jung-se, terus juga ada Jung Won-in. Iya. Dan katanya film ini seru banget ya, dan style-stylenya tuh gue dari si fashion sih. Maksudnya gue bisa lihat fashion kayak gini nih, menurut gue bohongnya akan approve kalau dilihat fashion kayak gini gitu. Karena ini untuk di Citayam tuh kan kayak gini juga. Fashion maksudnya ada olis-olis juga gitu tuh kan. Kayak sekarang udah nggak terlalu Jaksel lagi ya, udah lebih ke iya, walaupun gue pas nonton ini apa ya, gue belum terbiasa ngelihat orang Korea pakai kutang kayak gini ya. Maksudnya biasa 50 Cent gue biasa gitu, kayak Tupac Shakur gitu biasa. Tapi kalau Korea kutang gue masih agak-agak inilah membiasakan diri. Soalnya ceritanya dia di bengkel kan. Iya, jadi baju-baju bengkel pakai apa sih namanya, warpak gitu ya. Warpak, dia kayak agak-agak ini ya, karena konteksnya balapan agak montir-montir. Yes, benar. Agak gitu-gitu ya. Nah, ini cerita singkatnya adalah jadi si Park Dong-wook and the Gang ini adalah kayak Fast and Furious-nya versi Korea, bedanya nggak ada yang botak aja bedanya. Ada botaknya gitu. Dan mereka ini suka ngebut-ngebutan, tapi ngebut-ngebutannya ya bukan kayak anak-anak Jaksel kampungan yang balapan di depan Plaza Senayan gitu, yang cuman kayak wung, kencang juga kagak gitu. Lu berisik doang ganggu gua makan taichan jatuhnya gitu, kayak kencang juga enggak. Terus knalpotnya ini kan yang paling berisik yang pernah ada gitu. Iya, knalpot gede, lampu kelap-kelip, bass berisik, padahal belinya pakai uang orang tua gitu. Nah, jadi itu yang membedakan anak Jaksel dengan si Seoul Vibe ini gitu kan. Ngebut-ngebutan itu kan impian-impian apa ya, orang-orang yang suka balapan Daytona di Amerika lah, ibaratnya itu kayak highland-highland di situ biasanya kalau orang Amerika. Iya, mereka ini mimpinya ke Amerika. Mimpinya ke Amerika. Balapan di Amerika gitu. Nah, terus nih ceritanya adalah seorang jaksa, yaitu jaksaan diperankan oleh Oh Jung-se, nawarin untuk membuka gembong mafia money laundry di Korea di tahun 1988. Nah, ini Kauza udah lahir belum ngomong 88? 1988 kayaknya bokap nyokap gue masih FWB itu. Nggak pernah. Mereka menikah biasa, nggak. Bercanda. Orang tuanya sendiri. Di posting sama dia.
Enggak. Tapi 88 gue belum 3 tahun kemudian baru gue lahir, 91 gue. Oh gitu, baiklah. Masih direncanakan ya waktu itu. Nah, jadi setnya ini mobil-mobilnya, outfitnya itu tuh benar-benar kerasa tahun 80-an menuju ke 90-an. 80-an, iya. Jadi kalau ada yang nonton mungkin Reply 1988, ini juga ada beberapa case-nya loh, reuni di sini. Oh, ada orang-orang juga di sini ya. Ada yang ini. Yang ini. Sama ada si penjahatnya. Nah, penjahatnya reuni di situ. Baju-bajunya vibes-nya juga kayak Reply 1988 gitu. Ya ini nih gue demen, ini kayak apa ya, agak mirip Roger dan Warta zaman dulu itu ya, kayak koni-koni gitu. Tapi ayo kita saksikan dulu trailer dari Self Vibe ini. Check this out. 어느 때보다도 빠르고 정확하게 잘 다녀와. 알잖아. 운전은 내가 이 지방에. Nah, di gengnya Park Dong Wook ini mereka udah punya job desk masing-masing. Jadi setiap mereka mau menjalankan misinya tuh si Park Dong Wooknya jadi driver. Karena dia paling jago tuh nyetirnya. Terus juga ada Woo-sam atau Jong-woo yang diperankan Ko Kung-pyo yang jadi DJ. DJ dia? Iya, jadi dia tuh punya ini benar. kan, punya ketertarikan di musik gitu deh. Katanya dia tuh yang mempopulerkan hip hop di Korea gitu. Iya, dan karena ini 80-an DJ-nya tuh masih pakai yang turntable dan 2 disc gitu, nggak kayak kalau DJ sekarang kan tinggal nge-play dari Spotify. Tapi memang itulah menariknya Seoul Vibe ini karena tahun 80-an gitu ya. Iya, nggak, tapi itu dia halu doang sih kayaknya, dia bilang dia yang mempopulerkan karena udah ada. Udah ada tapi dia sebenarnya. di situ benar-benar jadi DJ. Jadi kayak di DJ. party-partinya si Mafia itu dia di-hire jadi DJ gitu. Terus ada Boknam yang menjadi navigatornya. Jadi kayak baca maps-nya gitu. Kan dulu maps-nya benar-benar masih maps yang pakai kertas ya. kan gitu. Iya, Terus benar ada juga ya. Junhee juga, si adiknya Park Dong Wook kebagian buat selamat-selamatin, tapi dia pakai motor. Jadi dia pakai motoran gitu, keren banget gitu. Nah, dan terakhir ada Joong-gi, si Ong Seung-woo yang jadi mekanis. Jadi dia ini membuat mesin-mesin mobil biar di otak-atik lah, biar nanti gaspol si mobilnya Biar gitu. gaspol semuanya kan. mobilnya gitu, bener banget. Itu sih yang gua ngerasa vibe 80s-nya adalah gue pas nonton juga kayak gue nggak kebayang untuk maps tuh pakai kertas gitu kan. Gimana caranya orang untuk nggak nyasar pakai kertas kan. Mungkin zaman 80-an pasti banyak banget orang yang nyasar karena baca maps dari kertas tuh susah. Sekarang kan pakai HP jadi jarang orang nyasar di jalan gitu ya. Tapi kan. ada juga yang nyasar, Kak, kalau yang ngebacain cewek. Wow. Mohon maaf untuk semua cowok-cowok yang pernah aku pegangin mapsnya. Iya. Betul. Karena kalau zaman Waze, zaman Gmap sekarang kan jarang orang nyasar di jalan kan. Iya Mereka sih. nyasarnya biasanya di karir gitu. Tapi memang di Vibe Series tuh tetap ada perasaan yang dimainin ya. Tetap Korea tuh memang paling bisa memainkan perasaan orang gitu. Gue pun jujur gue masih terakhir gue ke Korea, perasaan gue masih kemain sampai sekarang gitu. Oh, sombong, ngabis dari Korea. Bangun tidur masih kayak anyong gitu karena sampai sekarang gitu gue kayak kapan move on-nya gitu kan. Tapi kayaknya bulan depan akan ke Korea juga. Amin. Semoga ya, semoga. Nah, kakak paling nge-vibe sama karakter siapa nih di film ini? Gue sih mungkin yang cewek tadi ya, mungkin karena dia satu-satunya, jadi dia mau nggak mau udah pasti stand out gitu ya kan. Iya juga sih, iya juga. Wah, itu keren banget tuh. Aduh, tapi mau nge-spoil lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, di-spill dikit ya. Boleh. Dia tuh jadinya harus nyamar-nyamar juga kan. Terus adalah satu penyamarannya dia yang sampai harus menor gitu. Tapi seru banget, ditonton aja ya penyamarannya apa. Nah, kalau aku nge-vibe banget sama Park Dong Wook karena dia tuh sebenarnya kelihatannya kayak selengean gitu. Tapi dia mikirin teman-temannya banget. Tuh, seneng banget sama cowok-cowok yang care. Peduli gitu. sama teman-temannya ya, Iya. kayak ibaratnya he's a tree tapi peduli teman-temannya gitu kan. Iya, kayak, langsung jadi iya. langsung jadi 5, 6 gitu kan. Nah, Bener sih, kayak bener gitu sih. tuh dia care banget lah. Terus kalau ngebahas adegan yang paling ngena apa tuh, Kak? Adegan sih wah susah juga milih, tapi gue paling suka tuh waktu mereka ngebut-ngebutan yang pertama kali itu. Oke, Ya kan? Pertama kali yang waktu itu dia tuh ya ini loh yang buat jadi supirnya si nyonya siapa gitu namanya kan. Nah, Iya. kebut-kebutan pertamanya. Emang gue rasa film kebut-kebutan tuh pasti paling berkesan kebut-kebutan pertamanya itu. Gitu kan, balapan untuk kita tahu balapan yang sebenarnya kayak gimana. Karena kan ya kalau di Jaksel orang balapan siapa yang duluan nikah gitu. Tapi kalau Seoul Vibe kan lebih ke jalanan dan kayak apa ya gitu ya. Maksud gue lebih Ini sampai curhat
nih kayaknya, enggak ya? Gitu. Nah kalau lu sendiri Ge, adegan mana nih yang lu paling ngangkut nih? Kalau tadi Kak Alza tuh adegan yang Pertama balapan. ujian ya, mereka lagi ujian. Lagi dites, siapa ya. yang akan jadi ininya? Kalau aku tuh yang mana ya? Sama sih pokoknya balap-balapannya sih Kak. Pasti. Karena actionnya di situ kan. Tapi ini yang jadi favorit aku itu si cewek itu beberapa kali curang. Jadi dia pura-pura prit-prit jadi polisi gitu supaya kayak ngempesin ban lawan kakaknya di adegan yang sama itu. Itu seru banget kayak wah ini kurang ajar tapi seru banget jadinya mereka menang itu sih aku suka sih. Iya. Tapi ini film yang cocok banget untuk ditonton bagi yang mungkin ngerasa nggak suka Korea sekalipun, gue rasa akan masuk di Seoul Vibe ini. Bener. Karena memang lebih fokus ke ya balapan dan ini aksi-aksinya lah ibaratnya, aksi-aksinya lah gitu. Recommended banget lah pokoknya film ini lah gitu ya kan. Jadi intinya ayolah nonton Seoul Vibe yang hanya di Netflix dan saksikan keseruan, kehebohan dan adrenalin dari film ini bersama teman-teman kalian itu ya kan. Pasti. Tapi yang bikin menarik tuh menurut gue emang karena 80-an, nah jadi fashionnya juga kayak kalung-kalung rantai kayak gini, topi-topi gini kan kayaknya kalau kita pakai sekarang mungkin beberapa orang akan nganggep aneh gitu. Tapi kalau kita 80-an tuh normal. Nah kalau misalkan kita nih hidup di tahun 80-an gitu, kira-kira lu orang yang seperti apa? Kayak aku lebih tenang deh Kak, karena nggak ada sosial media gak sih? Ya, anxiety-nya jadi lebih berkurang. Iya, bener sih, dulu nggak ada sosmed, kan, enak gitu-gitu. ya, nggak perlu. Tapi enak atau nggak enak ya? Iya kan ada plus minusnya kan Ada plus minusnya. sosmed, mungkin salah satunya enak. Wah kalau Zah gimana kira-kira tuh? Gue kalau di 80-an, iya ya mungkin gue kayaknya gondrong sih, kayaknya gue headband kayak glamrock, arah gue glamrock gitu kayak. Celananya cut bray gitu ya enggak ya? Iya, cut bray dan gue kayaknya lebih ke fuckboy sih kayaknya. Karena kalau sekarang kan banyak hiburan kayak bisa nongkrong, dulu kan mau ngapain lagi lo kan, jadi kayak gue nggak mungkin berjaka kayak gini, itulah kenapa gue dilahirin 91 untuk itu sebenarnya takdirnya. Tapi aku penasaran juga kira-kira cowok-cowok Jaksel kalau tahun 80-an gimana ya caranya mereka ini menjalani kehidupan. 80-an mental health belum masuk belum sih. Ada, iya kan? Nggak ya. bisa mereka sambat ini mental health nggak bisa, di Twitter gitu-gitu. Iya, makanya melukat juga belum ada di Iya, situ kan. bingung mereka. Iya, makanya mungkin 80-an Jaksel mungkin masih nyampur sama Jakarta, mungkin Jaksel dan Jaktim tuh masih bias tahun 80-an gitu. Jadi ketika ada ereking berisik lewat, orang nggak tahu tuh Jaksel apa Jaktim gitu. Kalau sekarang kan kayak, Jaktim lu, sekarang udah jelas gitu. 80-an masih lebih adil, gue rasa itulah mungkin privilege dari orang-orang yang lain di tahun 80-an ini. Oke, baiklah. Intinya lo harus coba nonton Seoul Vibe yang hanya ada di Netflix. Saksikanlah keseruan, kehebohan, dan adrenalin ini bersama dengan teman-teman lo. Karena ini benar-benar seru banget ceritanya nih. Banget. Tonton Seoul Vibe.